Shalom, sahabat RPKN yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama mendengarkan RPKM Renungan Pengajaran Karya Roh Misteri. Dalam kesempatan baik ini, topiknya adalah tentang kisah inspirasi. Kisah inspirasi dengan judul penyesalan terbesar. Penyesalan terbesar. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, di Belgia pernah melakukan suatu survei terhadap warga berusia 60 tahun tentang penyesalan terbesar yang mereka rasakan. Hasilnya ternyata ada 72% menyesal karena mengabaikan waktu untuk bekerja dengan baik pada masa mudanya. Jadi mengabaikan 72% menyesal karena mengabaikan waktunya bekerja di masa muda. 67% menyesal karena merasa salah memilih pekerjaan sehingga tidak maksimal untuk bekerja. 63% karena tidak mendidik anaknya dengan benar. Nah ini 63% karena tidak mendidik anak dengan benar. Lalu 58% karena kurang berolahraga dan kurang menjaga kesehatan. Karena kurang olahraga dan juga kurang menjaga kesehatan di masa mudanya, sehingga di masa tua sering sakit-sakitan, bahkan sakit-sakitan sampai kepada yang meninggalnya. Dan 11% karena tidak memiliki cukup banyak uang. Ya, karena dengan tidak ada uang, dia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita sadar telah mengambil langkah yang keliru, seringkali kita menyesal. Kita menyesal. Ketika kita sadar telah melakukan hal yang salah, kita pun menyesal. Ketika kita harus menerima konsekuensi atas suatu perbuatan dosa kita, kita pun menyesal. Kita menyesal. Nah, setiap orang pernah melakukan hal yang keliru. Nah, pernah melakukan hal yang keliru. Dan membuatnya menyesal. Tetapi tidak semua orang mampu belajar dari kesalahan. Yang lagi, tidak semua orang mampu belajar dari kesalahan dan penyesalannya. Banyak orang menyesali perbuatannya, tetapi mereka tidak segera memperbaiki pola hidupnya yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya seperti kata pepatah, penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan selalu datang terlambat. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, tidak sedikit orang menunjukkan penyesalannya dengan cara yang salah. Sesungguhnya, penyesalan adalah sebuah kesempatan dan anugerah Allah. Masing-masing kita tentu pernah membuat kesalahan, dan hal itu menimbulkan ada rasa bersalah di dalam hati kita. Tuhan menghargai penyesalan kita, dan Tuhan sanggup memakai kesalahan itu untuk menyatakan rencananya yang besar dalam hidup kita.
anugerahnya tetap tersedia untuk kita. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum terlambat, mari kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk rohani kita, untuk kesehatan kita, untuk sosial kita, untuk anak-anak muda. Jangan menyesal di kemudian hari. Persiapkanlah di masa mudamu ini untuk masa tua. Dengan cara apa? Yang masih belajar, belajarlah keras atau belajarlah dengan rajin, berprestasi. Engkau harus cerdas dan pintar. Bagi yang sudah bekerja dan mendapatkan pekerjaan, bersyukur dengan pekerjaan itu, tekuni pekerjaan itu. Jika itu pekerjaan itu tidak sesuai dengan skillmu, jangan dipaksakan. Lebih baik engkau berpikir untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanmu, di mana engkau bisa berkembang, di mana engkau bisa meningkatkan kinerjamu, sehingga engkau menjadi naik bukannya turun di dalam prestasi. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tua, mari persiapkan anak-anak kita. Kita didik dengan pendidikan, memberikan pendidikan yang terbaik, jangan yang asal-asalan. Jangan percayakan sepenuhnya pendidikan anak-anakmu kepada guru ataupun kepada orang lain, tetapi ini adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Supaya dengan memberikan pendidikan yang terbaik sekalipun itu mungkin, harus berkorban dengan uang, berkorban dengan waktu, berkorban dengan tenaga, maka engkau sedang mempersiapkan, orang tua sedang mempersiapkan anak-anaknya memiliki masa depan yang cerah, yang terbaik. Bekerja keras untuk sekarang ini untuk anak-anak. Jangan sampai nanti timbul penyesalan di kemudian hari karena anak-anakmu, anak pemberontak, datang kepada orang tua karena salah di dalam hal pendidikan dan tidak pernah menerima disiplin dari orang tua. Sehingga anak ini bisa menjadi penjahat, pemberontak kepada orang tua, bahkan juga kepada Tuhan. Jangan menyesal di kemudian hari. Harus memberikan pendidikan yang terbaik sedini mungkin. Kiranya bisa inspirasi ini boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Hindarilah penyesalan terbesar dalam hidup. Walaupun sudah melakukan kesalahan, kita rasa bersalah, harus kita berkomitmen memperbaiki setiap kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada, selalu ada dan selalu ada anugerah Tuhan untuk sanggup memakai setiap kesalahan itu untuk menyatakan rencana dalam kehidupan kita supaya kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Anugerah terbesar selalu tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.